Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bidang Ibu dan di sini ada Aisyah Fadila. Kami dari semester 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Magelang. Kita ada di mana sih? Kita ada di SMK Negeri 8 Bone. Nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang SMK Negeri 8 Bone ini. SMK Negeri 8 Bone ini terletak di Desa Welado, Kecamatan Anyangale, Kabupaten Bone, yang berdiri pada tahun 2014. Nah, sekolah ini memiliki beberapa jurusan, yaitu Desain Informasi Visual, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, dan juga Agribisnis Tanaman. Sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kali ini kita akan menganalisis sistem ANBK yang ada di SMK Negeri 8 Bone. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih ANBK itu? Nah, ANBK adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pengganti ujian nasional. Bagaimana sih sistem ANBK yang ada di SMK Negeri 8 Bone ini? Nah, kalian pasti penasaran kan? Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Magelang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan, semester 3. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Nur Hijriani dan perkenalkan teman saya atas nama Mutiara sebagai notulen, dan perkenalkan teman saya atas nama Fitriani. Kedatangan kami di sini Pak untuk mewawancarai Bapak mengenai sistem pelaksanaan ANBK di SMK 8 Bone. Adapun wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen kami, Ibu Sumarni SPD MPD, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik Pak, sebelum melakukan wawancara, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Fatili SPDI. Saya di sini sudah 3 tahun sebagai proktor. Jadi termasuk teman kita Muhammad Fandi, pada saat dia di sini saya selaku teknisi. Setelah alumni selanjutnya sampai sekarang saya menjadi proktor. Saya di sini sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi saya juga alumni dari SMK-nya juga, tapi Asadiah ya. Itu dari profil singkat dari saya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dokumen-dokumen apa saja yang dipersiapkan siswa dan panitia dalam pelaksanaan ANBK? Tentunya ada beberapa dokumen, mulai dari beberapa sekolah sebenarnya. Ya, ada dokumen asesmen nasional, itu harus ada. Kemudian harus ada SK panitia, SK proktor, teknisi, dan ada SK pengawas. Nah, kemudian dan pengawasnya itu ada asisten silang. Bukan pengawas di sini keluar, apakah dia di SMK 7, SMK 1, begitu. Misalkan pengawasnya dari sini di SMK 7, pasti pengawas dari SMK 7 ke sini juga asisten silang. Nah, itu harus ada surat tugas dan SK. Kemudian yang disiapkan siswa
itu juga perlu selain bahwa ini adalah berbasis komputer, bukan berarti bahwa tidak ada ATK. Karena dalam pelaksanaan ANBK itu ada beberapa soal-soal, bentuk soal ya. Ada yang pertama yang biasanya disimulasikan anak-anak adalah ada soal-soal literasi, di mana soal-soal literasi ini menyangkut tentang seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, PKM, literasi membaca. Nah, ada juga soal-soal tentang numerasi. Nah, numerasi ini butuh ATK karena di dalamnya numerasi kita menyangkut masalah perhitungan. Ada matematikanya, ada fisikanya, kimia, dan lain sebagainya. Itu butuh ATK. Nah, ada apa ATK-nya? Karena harus ada lembar kosong, ada pulpen atau pensil, tapi tidak menggunakan HP atau kalkulator. Nah, kemudian ada juga soal tentang survei lingkungan belajar atau survei karakter atau berpikir kritis dengan siswa. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana model kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan ANBK SMK 8 Bone ini? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa model dan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah ini, karena tidak semua sekolah itu, ini kan ANBK adalah butuh jaringan, jadi tidak bisa dipaksakan bahwa harus online semua. Jadi ada yang semi online, ada yang online. Seperti yang kita laksanakan di SMK 8 ini adalah semi online. Karena kenapa? Kita tahu di daerah kita ini jaringan. Nah, jaringan tidak terlalu bersahabat. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bisa menggunakan semi online. Makanya sebelum hari H ada namanya gladi bersih. Nah, gladi bersih sama hanya dengan simulasi. Gladi bersih, ketika kita gladi bersih menggunakan online ternyata tidak mampu, maka itu Proktor harus melaporkan kepada kita bahwa SMK Negeri 8 ini tidak mampu untuk melakukan misalkan yang full online, maka harus ditukar menjadi semi online. Oke, Pak. Selanjutnya, apakah pencapaian dan sasaran dalam pelaksanaan ANBK ini? Pencapaian dan sasarannya untuk tahun ini, sasaran untuk ANBK itu adalah kelas 11 yang dilakukan, karena kan sekarang tidak ada yang ujian akhir, cuma semenjak di abad ke-21, makanya ini abad ke-21 tentang pelaksanaan asesmen nasional. Jadi tidak ada nih diambil dari kelas 11. Itu yang selalu tidak sasarannya di kelas 11 selalu akan simulasi. Tercapainya alhamdulillah ketika diadakan gladi bersih, anak-anak selalu aktif di dalam pelaksanaan ini, dibantu oleh teman-teman panitia, dan pada hari H alhamdulillah anak-anak teknisi sudah tidak kewalahan, harus bantu ini bagaimana caranya kasih masuk username, bagaimana caranya kasih masuk token. Alhamdulillah berkat bimbingan dan tercapainya alhamdulillah bisa dikata bisa 80-90%, dan sasarannya juga ya sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam abad ke-21. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya saya silakan kepada pengamis saya. Baik Pak, saya melanjutkan pertanyaan. Untuk menjamin pelaksanaan ANBK yang efektif, apa saja yang dibutuhkan siswa dan operator dalam pelaksanaan ANBK? Seperti tadi sudah sampaikan sebenarnya sebagian, untuk yang dibutuhkan proktor adalah untuk proktor itu tentunya harus ada semua dulu lengkap, ada komputer lengkap, beberapa klien. Jadi misalkan kliennya 25, itu harus dibutuhkan kalau hanya 25 komputer untuk proktor. Harus lebih karena ada cadangan, server saja ada cadangan. Kenapa harus ada cadangan? Karena ketika itu bermasalah, maka harus kita beralih ke cadangan. Yang dibutuhkan siswa tadi seperti itu harus ada ATK. Bukan berarti bahwa ini berbasis komputer hanya bersentuhan hanyalah saja sama komputer, karena tadi ada beberapa soal-soal harus membutuhkan cakaran,
tentang soal numerasi. Nah, itu butuh makanya harus butuh pensil, pulpen, kertas, dan itu harus disiapkan oleh panitia. Kemudian tentunya profesor itu harus mempunyai juga harus ada wifi terutama. Harus ada wifi. Kemudian ruangan harus bersahabat dengan jaringan, jauh dari kerugian dari siswa yang tidak mengikuti pelaksanaan UNBK. Terima kasih Pak. Bisakah Bapak sebutkan distribusi pekerjaan dari masing-masing personal atau unit organisasi dalam menangani pelaksanaan UNBK? Jadi ada beberapa stakeholder yang terlibat di sini. Pertama tentunya adalah atasan sekolah yang memerintahkan kita, kemudian membentuklah namanya panitia yang sudah panitia di situ. Lain juga panitia yang di dalam ruangan itu yang terlibat hanya 3 doktor yang stay di monitor pertama, teknisi yang berjalan ketika ada klien, klien yang bermasalah, apakah tidak bisa masuk internetnya atau ketika dia tiba-tiba lockout, maka teknisi menyampaikan dia mendatangi kemudian melakukan kepada profesor. Nah, misalkan si A tiba-tiba keluar dari pekerjaannya, ya, dokter bertugas untuk memperbaiki, cara harus meresai kembali dengan tersebut si A, kemudian kembali disuruh pergi. Kemudian pengawas harus ada 1 orang yang mengawasi tentang pelaksanaan di dalam pelaksanaan UNBK ini. Baiklah Pak, itulah dari yang sempat saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dan teman saya mohon pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Eka Sasitakwa dan partner saya Tera Enesti selaku pewawancara dan Arman Jaya selaku notulen. Kami merupakan mahasiswa Universitas Puang Magalatung dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi Administrasi Pendidikan di semester 3. Tujuan utama kami ke sini untuk mewawancari Bapak mengenai sistem pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 8 Bone ini. Adapun tujuan wawancara kami yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen kami, Ibu Sumarni SPD MPD dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah Pak, sebelum ke sesi pertanyaan, bisakah Bapak sebelumnya memperkenalkan diri? Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfandi Agustin. Di sini saya sebagai teknisi di pelaksanaan UNBK di SMK 8 Bone. Saya sudah teknisi selama 4 tahun kayaknya. Mulai dari UNBK, saya sudah menjadi teknisi di situ. Dan ada perubahan ke asesmen ini. Saya lagi berlanjut ke menjadi teknisi di SMK 8 Bone ini. Baiklah, dengan Bapak Alfandi, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan pertama yaitu, apakah kelemahan dan juga kendala dalam pelaksanaan UNBK di SMK Negeri 8 Bone ini? Kalau berbicara kendala, kemarin pada pelaksanaan pertama kita mengalami kendala yang dimana kendalanya itu biasanya kekurangan klien, di mana itu kita kekurangan komputer karena ada beberapa komputer yang bermasalah, yang membutuhkan servis berat, dan itu juga bisa diganti. Dan juga ada juga masalah jaringan,
apalagi lokasi di SMK 8 Bone ini jaringannya agak-agak kurang stabil. Lantas bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang Bapak sebutkan tadi? Oke, kalau berbicara tentang kendala masalah kendalanya tadi, cara mengatasinya yang pertama itu kalau berbicara klien yang kurang kemarin itu kita usahakan pinjam dari pihak guru-guru atau staf di SMK 8 Bone, baru kita beralih ke siswa. Diusahakan siswa itu membawa satu orang itu satu laptop biasanya. Tetapi sekarang juga kita sudah ada beberapa bantuan dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah ada beberapa komputer yang sudah memadai. Jadi mungkin kendala-kendala seperti itu sudah teratasi. Dan juga berbicara masalah jaringan, di sini kan jaringannya memang belum stabil, apalagi jaringan di sini belum jaringan Indihome itu juga belum masuk di lokasi SMK 8 Bone ini. Jadi kita di sini memakai jaringan seluler atau kartu. Kita memakai modem untuk menyambungkan ke sistem AMBK tersebut. Lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat mempermudah pelaksanaan ANBK di sekolah SMK Negeri 8 Bone ini? Oke, mungkin kalau berbicara kegiatan-kegiatannya, kan ada di dalam proses ANBK tersebut ada 3 tahap, yang dimana tahap pertama itu kegiatan simulasi. Kita mengadakan simulasi. Nah, di sini kita diarahkan oleh pusat untuk melaksanakan simulasi. Nah, di situ simulasi, di situ kita mengecek apa kendala-kendala yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan AMBK tersebut. Jadi masalah-masalah tersebut bisa teratasi. Itu saja. Mengenai teknologi seperti apakah yang digunakan dalam efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan AMBK di sekolah ini? Kalau berbicara efektifnya atau efisiennya, mungkin sekarang ada 2 mode di dalam AMBK tersebut. Ada yang namanya semi online dan juga online, full online. Jadi di sini di SMK sebenarnya sudah memakai yang namanya semi online, yang dimana yang servernya hanya bisa connect ke jaringan seluler atau jaringan data. Nah, yang lebih efisiennya yaitu full online sebenarnya. Karena kenapa? Itu lebih simple, dimana dia tidak memakai lagi yang namanya perkabelan-kabelan yang Anda lihat sekarang ini. Banyak kabel-kabel yang di sini agak-agak berantakan karena kita sini masih terkendala di dalam jaringan. Jadi kita memakai jaringan LAN, yang dimana lokal access network, dimana jaringan lokal kita pakai di sini. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dahlia. Saya atas nama Muhammad Arwan. Kami di sini sebagai pewawancara dan saya atas nama Nur Syafika sebagai notulen. Kami di sini mahasiswa Universitas Puang Rimbang Kelatung, Prodi Administrasi Pendidikan semester 3. Adapun tujuan kami datang di sini untuk mewawancarai adik dalam pelaksanaan AMBK untuk menyelesaikan tugas kami yang diberikan oleh dosen Ibu Sumarni SPD MPD dalam mata kuliah Manajemen Informasi. Sistem Informasi Manajemen. Sebelum melakukan wawancara, bisakah adik terlebih dahulu memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nisa Mardia dari kelas 11 OTKP.
Perkenalkan, nama saya Dian Nuridaya dari kelas 11 OTTP. Baik, kita langsung saja mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama yaitu, bisakah adik menceritakan mengapa adik melakukan ANBK? Karena kewajiban. Dan di sekolah kami apabila mengikuti ANBK, maka kami akan diberikan penambahan nilai. Apa yang memotivasi adik sehingga adik melaksanakan ANBK? Motivasi kami yaitu ANBK dapat mengukur kompetensi dasar dan khusus, serta meningkatkan kemampuan kami dalam berliterasi dan berpikir kritis. Pertanyaan kedua yaitu, apa persiapan yang telah adik lakukan dalam menghadapi ANBK ini? Ada beberapa persiapan yang kami lakukan seperti geladi sebelum pelaksanaan ANBK. Bisakah adik sebutkan beberapa strategi belajar atau sumber daya yang adik lakukan sebelum melaksanakan ANBK? Strateginya contohnya seperti mengerjakan soal-soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Apakah ada mata pelajaran yang adik merasa sangat sulit dibandingkan yang lainnya? Ada pada saat menemukan soal-soal yang berkaitan dengan numerasi. Kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Meminta kepada pengawas untuk disiapkan lembaran cakaran. Bagaimana adik menjaga keseimbangan antara persiapan ANBK dan tugas sekolah sehari-hari? Membagi waktu dengan cara membuat jadwal. Contohnya, saat pagi hari kami terlebih dahulu mengerjakan tugas sekolah dan kemudian pada saat malamnya kami mempersiapkan diri untuk ANBK. Apa harapan adik setelah mengikuti ANBK ini? Harapan kami untuk meraih hasil yang baik dan memenuhi atau melebihi standar penilaian yang ditetapkan. Bagaimana adik berencana memanfaatkan hasilnya? Membantu kami mengetahui kelemahan dan kekuatan kami di bidang akademik dan non-akademik, serta dalam meningkatkan keterampilan abad ke-21. Baik, itu saja mungkin wawancara dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Asmika dan saya Serli dan saya Sukuman. Saya Fausia. Nah, tugas-tugas kami di sini yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi mengenai asesmen nasional berbasis komputer di SMK Negeri 8 Bone. Selain itu, kita juga menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola sistem yang ada di SMKN 8 Bone. Dan di sini juga kita membuat rumusan masalah terkait ANBK di SMK Negeri 8 Bone. Bukan hanya itu, di sini juga kita membuat laporan hasil analisis sistem asesmen nasional berbasis komputer di SMK N8 Bone. Saya Dwi Andina Bustan dan saya Naya sebagai kameramen dan editor.